di zaman ini. Ketika anak-anak bukan lagi dibesarkan oleh nilai, tapi oleh kamera. Mereka tak sedang bermain, mereka sedang direkam. Dan yang merekam bukan predator, tapi orang tua sendiri dengan caption, "Lucunya anakku hari ini." Padahal di balik unggahan itu, algoritma sedang mengelus dagu, mencatat wajah, merekam suara, memetakan lokasi, dan menghitung potensi iklan. Dengan dalih hiburan, kita relakan privasi dijadikan katalog terbuka. Bagi sistem yang tak pernah tidur, Psychoblade menyebut ini digitalisasi pengasuhan kosong, karena yang tumbuh bukan anaknya, tapi ego orang tua dalam bentuk views, likes, dan validasi semu. Ini bukan opini, tapi otopsi kebiasaan yang dibungkus normalitas. Menurut report Cybersecurity Ventures tahun 2024, data anak-anak menjadi komoditas tercepat dalam perdagangan ilegal digital. Di dark web atau bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari biasa, seperti Google atau Bing. Dan untuk mengaksesnya, biasanya diperlukan perangkat lunak khusus seperti Tor, I2P, atau Freenet. Dan di dalam situs tersebut, setiap satu foto bayi yang memiliki metadata lokasi dan ekspresi emosi bisa dihargai antara $25 sampai $50 per file, apalagi jika tersambung ke akun media sosial orang tua yang tak dikunci. Sementara pada data dari Interpol juga mencatat bahwa lebih dari 60% kasus eksploitasi digital anak dimulai dari unggahan publik yang dianggap biasa. Tapi siapa yang membuka pintu itu? Bukan hacker dan bukan AI serta predator, melainkan para pengunggah yang tak pernah bertanya, perlukah ini diunggah? Karena yang dikejar bukan ingatan, tapi ilusi eksistensi. Yang dikejar bukan dokumentasi, tapi eksposisi. Mari kita kenali ciri-ciri yang menjadikan anak sebagai konten tanpa disadari, agar sadar. Pertama, mengunggah rutinitas anak setiap hari, dari jam tidur hingga menu makan. Kedua, menunjukkan lokasi anak di sekolah, taman hingga rumah. Ketiga, membagikan ekspresi anak tanpa filter emosi, dari menangis hingga mandi. Keempat, menggunakan anak sebagai aset monetisasi, endorse makanan, baju hingga gawai. 5. Menggunakan caption manipulatif. Cuma buat kenangan atau semoga rezeki anak makin lancar. Tapi Psychoblade bertanya dari caption manipulatif kalian tersebut. Jika anak bisa memilih, benarkah mereka ingin jadi objek konten sebelum mereka bisa bicara? Karena dampaknya tak seindah caption yang kalian bayangkan. Dari sudut psikologi, menurut Dr. Jan Twenge dari San Diego State University, anak yang terekspos media sosial sejak dini memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami gangguan identitas dan trust issue. Mereka dibentuk menjadi konsumsi, bukan individu. Mereka belajar bahwa cinta datang dari kamera, bukan dari kehadiran. Dan kesedihan harus diekspresikan untuk engagement, bukan untuk dipahami. Sementara dampak psikologis orang tua akan menciptakan validasi dari likes yang menggantikan empati terhadap anak. Kemudian, gagal membedakan peran antara orang tua dan konten kreator, serta terperangkap dalam lingkaran adiktif, di mana anak dijadikan sebagai produk.